Oke, kita bertemu lagi. Ya, melanjutkan video perbedaan mekanisme OHC, overhead cam, dan mekanisme overhead valve. Oke, di video sebelumnya kita sudah membahas mekanisme atau perbedaan cara kerja dua mekanisme ini. Nah, sekarang kita akan lebih bahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari masing-masing mekanisme. Oke, kita mulai dari mekanisme OHC dulu ya. Jadi mekanisme OHC ini kalau dibandingkan dengan OHV, dia adalah mekanisme yang lebih baru. Jadi mekanisme push rod ini sebenarnya dia teknologi lama ya. Jadi udah dari mobil tahun 50-an ya, dia masih pakai OHV ya. Nah, yang modern itu kebanyakan mobil menggunakan mekanisme OHC. Walaupun untuk mekanisme ini masih banyak pabrikan yang menggunakan. Malah dia digunakan di mobil-mobil yang bukan mobil sembarangan ya. Jadi di mobil-mobil Dodge Viper itu ya. Kemudian muscle car itu kebanyakan masih ada yang menggunakan mekanisme ini. Ya. Oke, kita coba bahas untuk yang OHC dulu ya. Apa sih kelebihan dari mekanisme OHC? Oke, kita mulai dari kelebihannya dulu. Pertama, untuk mekanisme OHC ya, kemarin kita sudah bahas bahwa proses buka tutup klep ini dia langsung terkontrol oleh si knocken as atau camshaft-nya. Jadi kalau teman-teman lihat ini direct, jadi knocken as-nya muter, dia langsung mendorong ini kan. Artinya apa? Artinya si mesin ini dia akan punya kemampuan yang lebih di RPM yang tinggi. Jadi ketika mesin itu membutuhkan cepat gitu ya, butuh performa tinggi di putaran mesin yang tinggi, ini lebih cocok karena dia tuh direct. Jadi si per clampnya tuh langsung ditekan sama ini. Apalagi nanti kalau konfigurasinya DOHC, double overhead cam. Jadi nanti mekanisme clamp atau valve intake dan exhaustnya itu menggunakan dua cam yang berbeda. Nah, itu lebih cocok untuk kecepatan tinggi. Jadi untuk kendaraan dengan performa tinggi, OHC ini lebih cocok. Oke? Ya. Oke, kemudian apa kekurangan dari OHC ini? Nah, jadi sistem OHC ini apalagi yang sistem DOHC ya. Itu nanti si camnya kan diletakkan di atas ini ya. Jadi nanti tuh di sini di head ini banyak komponen. Jadi ada cam, ada komponen pendukung lainnya di sini banyak ya. Nah, jadi membuat ukuran dari si mesinnya itu kurang compact. Jadi dia lebih tinggi. Nah, bayangkan kalau misalkan mesin yang dipakai itu mesin V, ya mesin V begini. Nah, nanti tuh setiap sisi sebelah sini sama ini kan ada headnya nanti. Nah, headnya tuh besar. Nah, jadi nanti itu pertama ya, jadi ukurannya akan tinggi dan besar. Oke. Yang kedua adalah karena tadi ukurannya itu besar di atas. Tadi kan dia di sini headnya, di sini juga ada head kan. Nah, ini masing-masing headnya kan berat karena banyak komponen kan. Otomatis nanti center of gravity-nya itu nggak terlalu bagus. Ya, apalagi kalau mesinnya V. Karena dia berat di atas. Karena tadi headnya itu berat ya. Oke, itu ya. Jadi yang kedua adalah distribusi bobotnya yang kurang bagus ya. Oke, kemudian kelemahan selanjutnya adalah di sini tentu saja nanti lebih kompleks headnya. Ya, headnya lebih kompleks karena di sini akan banyak sekali komponen ya. Ya, apalagi kalau nanti headnya masing-masing punya satu cam untuk satu klep ya, untuk exhaust dan intake-nya gitu. Oke, jadi itu lebih kompleks untuk headnya. Oke, yang terakhir di mekanisme penggerakan dari si camshaft-nya. Jadi kalau teman-teman ingat, si cam ini nanti digerakkan oleh purkas. Dan kalau teman-teman lihat, ini jaraknya kan lumayan. Jadi dari sini ke sini tuh butuh mekanisme penggerak. Bisa berupa timing belt, bisa berupa gear ya. Nah, tentu saja mekanisme itu kan
bisa rawan rusak. Jadi kan di sini kan nggak mungkin dia langsung nyambung ke sini kan, walaupun ada mobil yang sini langsung nyambung ke sini. Tapi rata-rata dia butuh beberapa konfigurasi dulu ya, baru dia bisa dari sini ke sini. Jadi penyaluran putaran dari sini ke sini itu rentan rusak. Ya, timing belt atau gear drivennya gitu ya. Oke, jadi itu untuk OHC kesimpulannya performanya lebih tinggi, tapi nanti bobotnya lebih berat, kemudian banyak part-part yang harus digunakan sehingga nanti ada kemungkinan dia ada yang rusak. Oke, itu konfigurasi OHC. Nah, next untuk yang konfigurasi OHV. Nah, OHV ini dia adalah tadi saya bilang mesin atau teknologi yang lumayan lama, tapi masih digunakan. Kenapa? Nah, karena dia akan mempunyai torsi yang lebih besar. Secara umum ya, dia akan punya torsi yang lebih besar dibanding dengan OHC. Kalau OHC ini kan dia akan bagus di putaran atas ya, karena di sini dia direct. Kalau OHV dia bagus untuk putaran mesin yang rendah, jadi torsinya tuh besar. Gitu. Oke, itu kelebihan pertama, torsinya besar. Oke, kelebihan selanjutnya adalah kalau teman-teman lihat si noken as-nya ini dia nanti cuma satu di sini. Jadi kalau misalkan mesinnya V gitu ya, jadi si silinder yang ini sama yang kesana gitu ya, itu cukup digerakkan oleh satu noken as aja atau satu camshaft aja. Yang artinya nanti membuat sistemnya lebih simpel dibanding ini. Ya. Kemudian jarak antara jarak antara noken as atau camshaft dengan kruk as-nya itu juga dekat. Nah, dekat. Jadi untuk menggerakkan camshaft ini tidak perlu mekanisme timing belt atau gear yang rumit karena dekat. Beda sama ini kan jauh ya. Jadi untuk menggerakkan ini oleh ini dia butuh beberapa susunan gigi atau timing belt ya, gitu. Oke, sehingga dia lagi-lagi membuat mekanismenya lebih sederhana, lebih simpel. Oke. Nah, terus kelebihan ketiga masih menyangkut dengan kelebihan yang kedua, kan ini dekat. Otomatis distribusi bobotnya juga lebih bagus untuk OHV. Jadi center of gravity-nya itu lebih bagus. Ya, ditambah di sini kan nggak ada apa-apa sebetulnya kan. Jadi head-nya ini lebih simpel nanti. Lebih simpel dibandingkan dengan ini, nanti di sini ada berbagai komponen, kalau di sini simpel. Nah, yang membuat nanti si ukuran dari mesin OHV ini dia cenderung lebih compact, lebih kecil dibanding mesin OHC dengan cc yang sama. Gitu. Ya, jadi dia lebih compact. Nah, karena lebih compact berarti kalau kita taruh di ruang mesin kita lebih fleksibel nih. Jadi samping-samping dari mesin itu mau dikasih apa, turbo atau supercharger gitu ya. Jadi lebih fleksibel nanti. Begitu ya. Oke, itu kelebihannya. Nah, terus kekurangannya apa? Nah, kekurangannya tentu saja di sini dia tidak akan seresponsif mesin OHC. Ya, kenapa? Karena nanti proses buka tutup klepnya ini dia ada berbagai proses. Pertama, si camnya harus menggerakkan push rodnya dulu. Lalu push rod mendorong rocker arm mendorong klepnya. Nah, jadi di sini akan terjadi power loss yang lumayan. Lalu di sini push rodnya ini juga rentan untuk terjadi bending atau flexing ya, karena kan ditekan kan. Jadi lama-lama mungkin dia akan terjadi kelelahan ya, atau fatigue ya, mental fatigue. Jadi mungkin dia akan cepat rusak. Itu kekurangan dari mesin OHV. Oke, jadi itu untuk kelebihan dan kekurangan dari masing-masing konfigurasi atau mekanisme powertrain ya. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Makasih.